رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'alna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu bil thawab wal hadiyan la wali abaina wa ilaina wa ummahatina wa jaddatina wa arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'azzinin wa al-mutawallimin min hadzal majlis ma'qul khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina Allah Subhanahu wa ta'ala yang ma'ana bi'umrumihim bid-darain wa dunya dan Allah yubariku bi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi marḍana wa yarhamu walana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi niyyah barakah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, yang saya hormati para guru besar kita, Bapak hadirin, yang khusus Rahimul Majlis, keluarga besar Mahdi Syekh Hazani, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari Sabtu ini tanggal 2 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya. Sehingga dari semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian Majelis Ta'lim Muallim Syekh Hazani. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga muallim yang telah menyediakan segala macam fasilitas, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut bacaan kitab tafsir kita dari dahulu. Allah Subhanahu wa taala Surah An-Nisa ayat 116 misalnya. Allah azza wa jalla rusulan mubasyirina wa mundirin. Ini kelanjutan dari ayat rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allahu Musa taklima. Itu sudah selesai tafsirnya kemarin. Kemudian kita lanjutkan ayat berikut 115. Rusulan mubasyirina wa mundirin. Allah azza wa jalla rusulan mubasyirina wa mundirin. Yani Syekh Khadim berkata menafsirkan, yani inna auhayna ilaika, sungguhnya kami, firman Allah, sungguhnya kami, firman Allah, auhayna mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu Nabi Nuh, wan nabiyyin min ba'dih, dan para nabi sesudah Nuh. Wa min ulaika nabiyyin, di antara mereka nabi-nabi yang kami utus adalah engkau, di antara engkau yang terakhir, engkau Muhammad. Wa min ulaika nabiyyin arsaltu rusulan, di antara nabi-nabi yang aku utus arsalta rusulan, arsaltu rusulan, arsaltu rusulan, aku arsalta, engkau, sebagaimana kami, tadi ngomongnya kami, sebagaimana kami mengutus para nabi dan rasul, arsalta rusulan, aku, kata Allah Ta'ala, arsalta rusulan, ursilta rusulan, kamu diutus pula sebagai rasul. Utusan Allah utus sebagai perantara, menyampaikan aturan-aturan Allah kepada khalqi, kepada makhluk-makhlukku, maksudnya manusia. Kalau Nabi Muhammad khusus kepada manusia dan jin, yaitu untuk menyampaikan berita dari Allah. Berita yang pertama, mubasyirina man ata'ani wa taba'a amri wa saddaqa rusuli bisawa bil jazili bil jannati. Yang pertama, tugasnya para rasul termasuk engkau menyampaikan berita bahagia, menyampaikan berita gembira terhadap hamba-hambaku yang taat,
aturanku. Wasadaqa rusuli, dan membenarkan rasul-rasulku. Rasul-rasulku, jadi bukan hanya membenarkan Rasul Muhammad, demikian juga rasul-rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira di sawal azim, yaitu pahala yang besar fil jannah, nanti di surga. Nah, itu tugas para rasul, termasuk engkau wahai Muhammad. Di samping itu mengundi, menyampaikan berita yang menakutkan kepada siapa? Man asani, hambaku yang durhaka, ya, tidak mau beriman. Khalafa amri, yang menyalahi aturanku. Wakadzaba rusuli, dan mendustakan rasul-rasulku. Menyampaikan berita yang menakutkan berupa al-adzabil alim, dengan azab yang pedih di neraka. Nah, itulah penafsiran daripada ayat yang berbunyi rusulan, ya. Rusulan mubasyirina wa mundhirin. Iya, itu salah satu penafsiran. Ada penafsiran yang kedua. Iya, Gila dikatakan ini penafsiran kedua, penafsiran dari ulama selain Qasim. Buat jawabul ansal, ada yang menafsirkan bahwa ayat ini yaitu rusulan mubasyirina, jawaban dari pertanyaan Yahudi. Ada sabab nuzulnya. Jadi orang Yahudi bertanya, jawaban dari soal yang diajukan oleh Yahud, yaitu apa? An-su'al Yahud inzalal kitabi jumlatan wahidah. Allah turunkan kitab suci jumlatan wahidah, artinya sekaligus, tidak beransur-ansur. Artinya begini, wal makna anna maqsuda min bi'satir rasuli wa irsyadul khalqi ila ma'rifatillahi wa tauhidihi wal imani bihi wal istighfari bi baladihi wa indahu man khalafa dzalik wa hadzal maqsudu yahsulu bi idlal kitabi jumlatan wahidah. Saya mengatakan bahwa ayat ini jawaban dari soal yang diajukan oleh orang Yahudi. Kalau kita perhatikan isi soalnya, ini soal, ya, pertanyaan ini dengan maksud dan tujuan gitu. Dan kalau orang bertanya ada maksud dan tujuan, nggak tahu, ini tahu. Nah, kalau nanti tidak lihat isi soalnya Yahudi, bukan karena ingin tahu, tapi ingin apa nih? Ingin tasdik namanya itu. Ini peragu-ragukan. Jadi umat yang sudah beriman itu supaya ragu-ragu nih dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Apa ini pertanyaan? Kata orang Yahudi, inzalul kutubi jumlatan wahidah. Kenapa gitu? Kenapa kitab Quran, kitab sucinya Muhammad diturunkan tidak sekaligus? Ya. Seperti kitab-kitab suci dulu, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan diturunkan sekaligus mula wahidah. Sedangkan Quran ini diturunkannya bertahap-tahap, ya, berangsur-angsur selama 23 tahun. Kalau memang tujuannya Quran yang diturunkan oleh Allah pada Muhammad, tujuannya agar supaya umat Muhammad mengenal Allah, agar supaya umat Muhammad mengenal Allah, beriman sama Allah, mengesahkan Allah. Nah, itu nggak bisa kalau Qurannya bertahap-tahap. Ini isi pertanyaan ini agar supaya umat Islam tidak ragu-ragu, ya, kan tujuannya Quran Allah turunin kepada Nabi Muhammad agar supaya umat Nabi Muhammad itu percaya akan Allah yang Maha Esa, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, bukan hanya itu saja. Nah, itu nggak bisa kecuali kalau diturunin sekaligus seperti apa? Seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah,
Nah, Quran ini diturunkan bertahap-tahap. Kalau Quran diturunkan bertahap-tahap, berarti nggak bisa dijadikan dasar untuk mengetahui mengenal Allah. Berat tunggu dulu. Kalau udah habis tuh apa ayat-ayat semua betul baru kita mengenal Allah kan kita tuh. Berarti kan kita lihat dan perhatikan isi yang diperlukan oleh Yahudi ini bukan apa itu? Bukan nanya ingin tahu, tapi ini apa tuh? Ini ada tasdik. Ini salah satu metode cara yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk meragu-ragukan umat Islam supaya ragu-ragu terhadap ajaran agamanya. Coba kita lihat pertanyaan ini. Inzalul kitab jumlah wahidah. Allah turun kitab satu kaligus, itu awal mereka, Injil mereka, Zabur mereka. Maknanya begini, anal maksud min bi'satir rasul irsyadul khalqi ila ma'rifatillah. Kan maksud dan tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad ada supaya Nabi Muhammad menunjukin kepada umatnya mengenal Allah wahdahu yang Maha Esa. Tujuannya ada supaya umat beriman kepada Allah. Istighfar ibadati, supaya umatnya kalau sudah beriman istighfar ibadati, artinya beribadah sama Allah. Indah mengkholaqal dzalik. Kemudian Nabi Muhammad melalui Al-Quran menyampaikan berita yang menakutkan. Mengkholaqal dzalik, yang tidak mau beriman. Ada maksud dan tujuan diutusnya Nabi Muhammad tidak akan tercapai kecuali kalau Quran itu diturunkannya apa? Berarti kan pertanyaan ini pertanyaan tasdik loh. Nggak akan tercapai maksud ini kecuali kalau Quran sekaligus. Dan Quran diturunkan 23 tahun dari mulai Iqra itu tanggal 17 Ramadan tahun 1 Ihsan sampai sebelum wafatnya Nabi tahun 10 Hijriah, 23 tahun. Wa bi'idarihi nujuman mutafariqatan. Kalau diturunkannya nujuman artinya berangsur-angsur, bertahap-tahap, ya. Wa bi'idaruhu mutafariqatan aula. Nah, ya. Aula apanya? Diturunkannya sekaligus itu lebih utama daripada diturunkannya bertahap-tahap. Kalau memang tujuan diutusnya Nabi Muhammad agar supaya Nabi Muhammad menunjukkan umatnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Nah, itulah pertanyaan yang diajukan oleh orang Yahudi, sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Rusulan mubasyirin wa munzirin. Wadalika, ini jawaban terhadap pertanyaan Yahudi tadi. Wadalika anna nufusa qawlani sadir rusuli wa indalil kutubi alaihim lam takun ta'iku syai'an minal ibadat. Wadalika, kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran bertahap-tahap? Karena anufus, maksudnya diri manusia, sebelum diturunkannya Quran, sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi manusia sebelum diturunkan Quran, sebelum Nabi diutus jadi Rasul, adalah lam takun ta'rif. Manusia waktu itu belum mengenal Allah, belum tahu bagaimana cara ibadat. Walam taklif hak, belum mengenal Allah, belum bisa ibadat. Faedahnya dalam kita jumlah wahidah, kalau diturunkan Quran sekaligus. Wabi jami'ut takalif, sedangkan di dalam Quran itu banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan. Banyak sekali larangan-larangan Allah yang harus ditinggalin. Nah, kalau diturunkan sekaligus sulit. Rubama khasara tiba di nufusil ibad ukur. Kalau seandainya Quran diturunkan sekaligus, sedangkan perintah Allah banyak yang dilaksanakan, larangan Allah banyak yang harus dijauhi. Diturunkan sekaligus sulit itu. Sulit untuk melaksanakan sekaligus. Sakula alaihim, berat. Karena akhbarallah an qaumi Musa, seperti yang Allah
beritahu tentang kisahnya kaum Nabi Musa. Kan Nabi Musa diturunin Taurat sekaligus, berat bagi mereka untuk dapat melaksanakan. Nah, beda kalau diturunkannya apa? Nah, bertahap sedikit demi sedikit, ya. Nah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tapi kalau diturunin sekaligus, nah ini berat seperti waktu diturunin Taurat atau Musa sekaligus. Itu umat Nabi Musa nggak mampu. Nah, itu kisah disebut dalam Quran dalam firman-Nya Allah, wa iznataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma bihi. Wa iznataqnal jabala, ketika Allah bilang ketika kami, kata Allah, copot, ketika kami nyopot gunung dicopot, maksudnya Allah perintah malaikat mencopot gunung. Ya nggak aneh yang diperintah nyopot malaikat. Nah, gimana mencopotnya? Ya, ketika aku perintah mencopot malaikat, perintah malaikat nyopotin gunung, diangkat ke atas, diangkat ke atas kepala mereka Bani Israil. Karena hululah, seakan-akan gunung itu yang ada di atas kepala mereka seakan-akan awan, padahal bukan awan apa? Gunung. Kenapa ayat Allah Ta'ala ancam pada Allah, kalau kamu tidak mau melaksanakan ya, aturan-aturan yang ada di dalam Taurat ini, ya, sekaligus aku akan apa itu? Ibadah. Aku akan ibadah kamu. Ka'anahu mereka nyangka kalau itu apa? Awan. Wallahu a'lam bihim. Mereka bukan menyangka nih, mereka itu yakin kalau gunung itu akan menimpa kepala mereka. Jadi sebelum gunung itu ditimpain, Allah bilang hulu ma'atainakum biquwwatin. Apa dia hulu? Ambil, maksudnya ambil ini, laksanakanlah apa yang aku berikan kepadamu oleh Taurat itu, ambil, amalkan. Nah, ketika mereka itu takut gunung menimpa mereka, maka barulah mereka ngamal itu. Wadhkuru ma bihi, wadhkuru ma bihi maksudnya Taurat. Malam yang baru, nah ini malam yang baru ahkam Taurat illa ba'da syiddatin, mereka enggak terima, enggak ngamalin ya, isi kitab Taurat kecuali setelah diapain tadi? Dikasih, diancam. Nah, sebab inilah Al-Quran diturunin oleh Allah berangsur. Itu gak ada buktinya gitu, buktinya seperti yang mau bilang tadi, kenapa nggak diturunin sekali berani? Buktinya nenek moyang kamu dulu gitu, nenek moyang kamu dulu gitu ya. Saat diturunin Taurat sekaligus, nenek moyang kamu nggak bisa ngamal. Nah gitu, itulah sebabnya Quran diturunin apa? Berangsur-angsur deh. Palihadas sabab karena indal Qur'ani nujuman mutafariqatan aula. Dengan sebab ini akhirnya jangan sampai nanti umat Nabi Muhammad berat melaksanakan Quran, nah ini diri kita ini berat ya, apalagi istilah apa? Sekaligus ya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala turun Quran berangsur-angsur lebih utama daripada turun itu sekali. Baik, ini salah satu hikmah. Salah satu hikmah diturunkan Quran apa? Berangsur-angsur agar supaya lebih mudah diamalin gitu. Ini salah satu hikmah. Tentu hikmah-hikmah lain banyak. Di antaranya larangan. Kalau larangan Allah yang harus langsung ditinggalin, diperintahnya langsung sekaligus berat. Salah satu larangan Allah yang sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat jadinya minum obat. Minuman yang memabukkan itu sudah menjadi adat tradisi setiap hari minum. Kalau seandainya langsung turun ayat, aku haramkan khamar, Allah.
Berarti kan ayat yang melarang mereka minum khamr nggak sekaligus, bertahap. Pertama kali Allah bilang, wa min samaratin nakhil tattakhiduna minhu rizqan hasanah. Dari persan anggur, dan khamr itu dibuat dari persan anggur. Dari persan jus anggur itu kamu bisa bikin minuman yang memabukkan, dan dapat juga kamu bikin minuman yang menyegarkan. Enggak sama sekali Allah enggak mengatakan jangan minum, enggak. Bahkan Allah sebut khamr itu salah satu impian. Apa itu? Salah satu anugerah. Dari persan anggur kamu bisa bikin minuman arak, dan bisa bikin minuman apa? Yang menyegarkan. Tapi minuman arak itu anugerah. Aku buatin kamu apaan? Buah anggur. Dari buah anggur itu kamu bisa bikin apa? Minuman yang memabukkan dan minuman yang menyegarkan. Berarti kan disebut khamr ini suatu anugerah. Nggak sama sekali nggak menyinggung kalau khamr itu nggak boleh diminum. Ya udah. Setelah itu barulah ada sedikit yas'aluna ka'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang apa hukumnya minum untuk mengkonsumsi. Nah, baru ada jawaban. Ya. Apa jawabannya? Ya. Yas'aluna ka'anil khamri wal bima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakan ada yang nanya, khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar daripada. Nah, mulai ada di sini. Manfaatnya ada, mudaratnya ada, madaratnya lebih besar daripada. Nah, di sini udah ada sedikit larangan, tetapi belum dijelasin larangannya itu seperti apa. Ini yang kedua. Turun ayat berikut. Ini lama, bersama baru turun ayat la taqrabu sholata wa antum subhanallah. Jangan kamu sholat, deketin sholat, masuk ke masjid sedangkan kamu mabuk. Nah, baru sini ada larangan minum khamr. Namun larangannya lokal, sebatas kalau mau sholat, kalau nggak sholat nggak apa minum. Nah, gitu. Akhirnya mereka berpikir, kira-kira waktu sholat yang agak lama ini kapan? Supaya apabila kita minum udah hilang mabuknya, baru datang waktu sholat berikutnya gitu. Kapan? Habis isya. Habis isya kan nungguin subuh selama. Udah minum khamr. Kalau habis maghrib nanti belum habis mabuk udah isya. Minumnya habis masih kuyang. Habis isya. Nah, kita ada lagi waktu yang agak lama, yaitu subuh. Kalau subuh kan minum khamr mau kerja susah. Orang minum khamr mau kerja mabuk. Nah, jadi yang paling sesuai minum khamr kapan? Isya. Gitu. Nanti datang waktu subuh kita udah keburu apa? Siuman. Nah, itu mereka minum khamr kebanyakan. Akhirnya waktu isya masih apa? Masih mabuk. Baca ayat Quran. Ya, baca ayat Quran, apa yang baca? Kula ayat Al-Ba'abu wa ta'abudu wa la'anu abidu ma'abud wa la'ana abidu ma'abud wa la'anu gak habis-habis. Kenapa? Baca mabuk. Ini yang gak mabuk kadang-kadang gelim. Kuli ayat kafir ta'abudu wa ta'abudu wa la'anu abidu ma'abud wa la'ana abidu ma'abud wa la'anu abidu ma'abud. Itu gak habis-habis. Kenapa? Bacanya kadang-kadang. Nah, sehingga mereka itu sendiri yang menyadari, ya Rasulullah, kata Allah, kalau begitu haramin aja selamanya, tidak hanya pada waktu mau. Nah, ini contoh ya, hikmah kenapa diturunkan Al-Quran berangsur supaya bertahap. Seandainya diturunin sekaligus haram, waduh itu karena sudah menjadi adat dan tradisi, kalau mau dihilangin sekaligus berat. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita tahu hikmah, ada persoalan seperti Yahudi itu gampang. Kita jauh gampang tuh, sehingga kita tidak terpengaruh tuh.
dengan pertanyaan mereka yang menyebabkan kita ragu-ragu terhadap agama kita. Kemudian dilanjut Allah Ta'ala. Kemudian firman Allah berikut, apa itu yang berikutnya? Ya. Di Allah yakuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusulna. Ini hikmah diutusnya para rasul, termasuk Nabi Muhammad. Qaulu ta'ala li Allah yakuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusul, agar supaya tidak ada bagi manusia, manusia yang kafir nanti di akhirat gak ada alasan diutusnya para rasul kepada umatnya masing-masing. Bagi mereka yang kafir di dunia gak ada alasan kenapa mereka tidak beriman. Oke. Kalau seandainya gak ada rasul, mereka punya alasan di akhirat nanti. Kenapa kami tidak beriman? Karena gak ada yang ngajak. Ya kan? Diutusnya rasul supaya mereka nanti dihisab dari kiamat gak ada alasan. Kenapa mau tidak beriman? Yakni pada irsal rasul, setelah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci supaya mereka la yahtajuna Allah, tidak berhujat. Orang kafir nanti tidak berhujat sama Allah. Tidak ada alasan gitu, tidak ada alasan kita tauhid wa ta'at. Ketika mereka di dunia tidak mau beriman dan tidak mau taat sama Rasul dengan alasan apa? Yang adanya Rasul, tidak ada Rasul. Supaya dulu karena mereka nanti, misalnya nanti di akhirat mereka berkata, ma arsalta ilaina rasulan, kami enggak pernah, kamu enggak pernah ngutus kepada kami Rasul. Wa ma anzalta alaina kitaban, engkau ya Allah tidak turunin kepada kami kitab. Oleh karena itu kami enggak beriman. Nah, dengan adanya Rasul, dengan adanya kitab, mereka sudah tidak lagi punya alasan. Jadi, tapi dalil. Nah, dalam ayat ini ada dalil. Bisa dijadikan dalil apa itu? Ala anahu law lam yab'asir rusul, law lam yub'asir rusul, law lam yub'asir rusul, kalau Rasul tidak diutus. Lakan alinasi alih hujatun Allah. Niscaya orang kafir itu apa? Niscaya orang kafir itu menghujat Allah. Artinya mereka punya alasan buat menghujat Allah. Kita tauhid ketika mereka di dunia tidak beriman, tidak mengesahkan Allah. Wa ta'at ketika mereka di dunia tidak taat. Wa bihi dalil, ayat ini pula jadi dalil di mazhabi ahli sunnah wal jamaah. Ayat ini pun menjadi dalil pendapat ahli sunnah wal jamaah. Apa itu pendapat ahli sunnah? La yu'adzabul khalqu qabla bi'tsati rasulnya. Salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah tidaklah mengazab hamba sebelum diutusnya apa? Para rasul yang dikatakan zaman atroh, zaman kekosongan. Contoh dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu 571 tahun. Nah, Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad Rabiul Awal tahun Masehi tahun 571. Nabi lahir tahun 571 itu kan. Berarti Nabi Muhammad lahir sesudah Nabi Isa lahir. Ya, saya tahun 2021 dihitung sejak Nabi Isa diangkat atau lahir 221 lahir Nabi Isa atau diangkat Nabi Isa lahir. Kan milad ini namanya itu Natal itu kan wafatnya Isa atau lahirnya Isa. Jadi Nabi Muhammad lahir tahun 571 sejak Nabi Isa lahir. Ya, Nabi Isa lahir 571 dan Nabi Isa jadi Rasul umur di
berumur 33 tahun. 33. Nah, dari 571 diambil 33. Ya. Kemudian Nabi Muhammad lahir ya, waktu dia diutus umur 40 tahun. Di 40 tambah 33 berapa? 73. Jadi 571 tahun yang hampir berapa? 3. Kira-kira 500 tahun lah. Jadi setelah Nabi Isa diangkat sama Allah, barulah diutus Nabi Muhammad. Berapa tahun? 200 tahun. Ini namanya patro, kekosongan. Ya. Jadi orang-orang yang hidup di masa kekosongan di mana nggak ada Rasul, itu Allah Taala. Karena kan nggak ada yang ngarangin tuh, mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, ya, itu ajaran Nabi Isa udah diselewengin tuh. Nah, itu nanti dalam menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang lahir yang ada di masa patrok tidak dia tidak dianggap itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ayat tadi menunjukkan bahwa sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak mengadab hambanya sebelum diutus siapa? Itu ayat Quran ada wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab hamba kami kalau sehingga aku utus siapa? Rasul. Ini kalau ditanya Nabi Muhammad bapaknya gimana tuh? Bapaknya Nabi Muhammad di surga. Karena sebelumnya Nabi Muhammad jadi Rasul bapaknya. Nah, kan waktu itu kan belum ada Rasul. Nah, kecuali Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu kan udah disampaikan ada Rasul. Nabi udah sampaikan. Nah, dia nggak beriman, nah dia atap. Nah, sebelum Nabi Muhammad diutus sudah turun meninggal dunia. Dia masuk surga. Dan Allah tidaklah mengadab hambanya sehingga Allah mengutus Rasul dulu. Ya. Nah, sebelumnya Nabi Muhammad diutus ya, yaitu termasuk zaman Patro. Baik. Wabi dari mazhab Ahlussunnah sebenarnya. Ala anna ma'rifat Allah la tasbutu illa bisami. Ayat ini juga menunjukkan menguatkan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mengenal Allah, cara mengenal Allah tidak akan bisa kecuali dengan asami. Apa asalnya? Wahyu dari Allah. Ini mengenal Allah itu nggak bisa kecuali dengan Quran gitu. Nah, sedangkan Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi sebelum Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad, kita belum bisa mengenal Allah. Di anak kaulahu bi'ala yakuna linasi ala wal hujjatun ba'da rusul yadullu ala anak kaulah bi'sati rusul takun lahumul hujjah bitarkimu'an. Karena sebelum diutusnya para rasulnya, berarti mereka itu punya dalil, punya alasan kenapa mereka apa? Nah, mereka ninggalin taat, mereka tidak ibadah. Karena mereka mengatakan kami nggak ada rasul yang ngajak kami tadi. Jadi cara mengenal Allah tidak akan bisa kecuali dengan wahyu. Nah, sedangkan wahyu itu disampaikan oleh Rasul. Baik itu nah, sekarang apabila ada orang bertanya, kaifa yakunu linnasi 'ala Allahi hujjatun qabla rusuli wal khalqu mahduduna bima musibah minal adilatin bima musibah minal adilatin lati an-nazaru bihi musilun ila ma'rifati wahdaniyati. Jadi apabila ada orang bertanya, kan kita nggak akan bisa mengenal Allah kecuali melalui apa tadi? Melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Pertanyaannya begini, apabila kamu berkata, tidak boleh apabila kamu bertanya, kaifa yakunu linnas 'ala Allahi hujjatun qabla rusul, bagaimana manusia itu punya alasan yang mereka tidak beriman
baunya Allah. Sedangkan makhluk itu, manusia itu makhluk itu. Ya, sedangkan manusia itu dituntut oleh Allah, ya, bima musibah minal adillah. Sedangkan manusia itu walaupun Allah belum mengutus Rasul, walaupun Allah belum menurunkan kitab suci, manusia tetap aja ditanya Allah, kenapa kamu tidak menggunakan akal kamu? Ya, gitu. Ya, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Kan kamu aku berikan akal. Kenapa kamu tidak gunakan? Tentu ya. Lihat makhlukku. Nah, ya. Kan makhluk yang ada di alam dunia ini menjadi dalil adanya loh. Nah, ya. Bahwa adanya. Ya. Jadi walaupun katanya Rasul belum diutus, walaupun kitab suci belum diturunkan, toh manusia itu tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kamu tidak gunakan akal untuk memikirkan apa? Adanya Allah. Ya kan, adanya Allah bisa dijadikan dalil dengan adanya makhluk. Di depan saya ada barang yang sangat sederhana, ada bangku, ada lekar. Dengan adanya bangku dan lekar bisa menunjukkan adanya yang bikin, ya, gitu. Karena nggak mungkin bangku ini bikin jadi diri, ya nggak mungkin ini kelas jadi sendiri, pasti ada yang bikin. Nah, ya. Dengan akal bisa menunjukkan. Nah, jawabannya gimana? Ya. Jawabannya adalah bisa, dengan akal bisa menunjukkan atas ada yang bikin. Tetapi untuk mengenal Allah yang benar, untuk dapat mengenal Allah yang benar nggak bisa menggunakan semata-mata akal. Maksudnya kan Allah mengutus Rasulnya untuk menunjukkan kita mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang benar. Nah, akal bisa menunjukkan atas adanya Allah, dialah yang menyebut, tapi itu belum benar kalau memang belum ditangani oleh apa? Rasul melalui Al-Quranul Karim. Ya itu jawaban itu. Ya. Kalau kita dalam satu bait syair dikatakan fi kulli syai'in lahu ayat, segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini menjadi bukti, menjadi dalil, tanda tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Di samping Allah itu ada, Khalik itu ada, dan yang ngadain hanya satu. Contoh, ya. Contoh ini alam semesta yang kita saksikan pertama menunjukkan ada yang bikin. Berapa yang bikin? Atur. Dari mana tahunya? Ya, tahu dari mana tahunya? Kalau Allah itu satu. Ya. Kalau dua berantem. Yang satu mau bikin gelas, ya. Tuhan satu mau bikin gelas lonjong, yang satunya mau selipat, yang satunya mau bikin segitiga. Kira-kira gelas jadi nggak dibikin? Ya, dibakar. Ada yang bilang bisa aja, ada tiga, yang dua ngalah, yang dua itu bukan Tuhan, maksudnya Tuhan ngalah. Memang ada Tuhan yang ngalah. Nah, adanya alam semesta yang kita saksikan di bumi, ada langit, ada matahari, mungkin bikin antuk. Kalau yang bikin kedua mungkin ada. Jadi alam semesta kalau kita bikin sekaligus kita menunjukkan ada yang bikin dan yang bikin apa? Satu. Namun tidak cukup kita bertauhid dengan cara seperti itu. Tauhid harus sempurna. Nah, sempurna itu melalui apa? Melalui Rasul dan melalui kitab sucinya. Itu tadi, ya. Nah, itu yang dikatakan hikmah diutusnya para Rasul. Baik, untuk kata Rasul, Ar-Rusulu apa itu? Ya, munabihun. Fungsinya Rasul itu munabihun. Ya. Apa munabihun? Banyak orang yang punya akal tapi akalnya nggak dipakai.
Jadi kalau semata-mata pakai akal aja nggak bisa mengenal Allah tuh. Karena banyak orang yang punya akal, pakai akalnya apa? Nggak dipakai. Kalau nggak ada Rasul, nah adanya Rasul aja banyak orang yang nggak gunakan akalnya. Punya otak. Mau punya watak. Maksudnya orang dibeblosin berjalan tanpa salah, padahal ada penasihat hukum. Penasihat hukum ada, tapi diabaikan. Kan berarti ada yang diingetin, tapi otak aja baik. Kalau lagi nggak ada penasihat hukum, ada penasihat hukum aja otak aja dipakai. Jadi usul itu murah bihun. Min apa? Rupa deoplas, orang tidur, orang yang otaknya nggak dipakai, bagaikan orang lain. Kalau otaknya siwatu walawas, banyak tidur, jalan orang bodoh, padahal otaknya sama aja itu, nggak guna. Ba'isu nafal ba'ilan Rasulullah yang membangkitkan semangat al-khalqa manusia untuk apa itu? Nawar itu kita gunakan otak kamu kata Nabi ya. Baik. Gunakan otak kamu Masya Allah. Contoh. Ada seorang kafir namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il datang ke Rasulullah SAW. Bawa tulang manusia berdihancur-hancurin. Tulang manusia hancur bawa di hadapan Nabi. Apa kata asli baik? Ya, Allah karena masalah wa nasya Allah mayyuh jadi iroma wajah. Ya apa yang kata hidupin tulang nggak hancur, gimana saja tulang nggak hancur jadi lagi hidup lagi. Ya, loh kalau nggak ada Nabi Muhammad, yang apa itu? Yang menunjukin bagaimana menggunakan akal. Apa kata Nabi Muhammad? Allah Taala menjawab. Yuhi alladzi anjaha awalan, yang menghidupi tulang yang udah hancur ini, yang dulu menciptakan pertama kali. Nah ini kan Nabi Muhammad nganjurin dia nggunain otak. Enggak gitu. Nganjurin supaya gunain yang menghidupin tulang ini zat yang dulu bikin. Yang dulu bikin itu Allah. Kan kamu dulu nggak ada di dunia, kan ada siapa bikin? Allah. Nah yang hidupin tulang kamu nanti kalau nggak kamu mati Allah itu. Ini akal gimana? Orang yang bikin, orang yang bisa mencipta itu artinya yang tidak ada jadi ada, mencipta. Kalau nggak ada dibikin jiplak. Kalau nggak ada ditiru, itu bukan mencipta apa? Jiplak. Orang yang ini bukan orang yang bisa mencipta. Jepang gitu bisa menciptakan mobil. Dari mobil nggak ada, dibikin mobil. Karena ini cipta bikin. Kalau memang dia bisa bikin, dia ngedandanin gampangan. Tahu ngedandanin? Kalau sekiranya lebih mudah daripada. Nah, kalau Allah Ta'ala kuasa membikin kamu yang dulu asal kamu nggak ada, Allah bisa bikin kamu. Hanya sekedar ngebangunin ada gampang gitu. Nah, berarti adanya Rasulullah yang betul ya, yang merintah manusia menggunakan apa? Lantaran mereka nggak beriman karena nggak menggunakan apa? Ini orang yang hadir di Majlis Ta'lim ini, saya yakin 100 tahun yang lalu masih berupa tanah. Masih berupa 100 tahun, memang hadir di sini bukan 100 tahun. Yang hadir di Majlis Ta'lim ini 100 tahun baru masih berupa apa? Tanah. Yakin kan? Kemudian tanah itu memetiklah pohon padi. Memetik pohon padi. Kalau pohon padi buahnya apa? Beras. Dimakan beras orang tua itu. Dimakan orang tua itu. Ya, orang tua yang laki makan beras dari air mani. Kan gitu. Masuk air mani ke rohnya diulik. Selama 9 bulan lahirnya itu.
Allah kuasa menciptakan manusia yang tadinya nggak ada, jadi apa? Nah sekarang manusia udah ada, meninggal dunia, kemudian dikuburin di dalam tanah. Itu ada satu titik yang tidak hancur, walaupun semua pada hancur, walaupun ada di dalam bumi, di dasar laut, di perut binatang buas, ada satu titik yang tidak hancur. Nah dari titik itulah nanti Allah Ta'ala akan menghidupkan kita kembali. Adapun roh kita ini nggak mati, ya. Roh itu hanya pindah alam ke alam barzah. Nah inilah kalau seandainya manusia menggunakan akal pikiran, niscaya mereka beriman. Siapa yang menunjukkan, yang nyuruh kita menggunakan akal? Rasul. Kalau nggak ada Rasul, manusia itu nggak bisa menggunakan akal. Baik, nah itulah tadi. Wahum para Rasulullah yang menerangkan kepada makhluk wahum wasahib. Rasul itu tidak lain apa? Perantara. Mungkin Rasul kan artinya utusan, perantara antara Allah sama makhluknya. Wa khalqihi wa mubayyinuna ahkam Allah. Rasul-rasulullah yang menerangkan hukum-hukum Allah allati tarawaha yang telah Allah buat. Hukum-hukum Allah yang Allah Ta'ala buat, kemudian Allah perintah Rasul untuk menyampaikan kepada manusia, ya. Sebab yang tahu kemaslahatan hanya Allah. Tatkala Allah bikin undang-undang, kemudian hambanya diperintah untuk mengikuti undang-undangnya, itu Allah tidak punya kepentingan, ya. Ini maslahatnya buat siapa? Buat manusia itu sendiri. Allah Ta'ala tidak seandainya semua makhluk Allah durhaka sama Allah, tidak mau mengikuti aturannya Allah, baru ya. Nah itu jadi untuk kenapa Allah yang bikin? Karena dia yang bikin, dia yang tahu maslahat, dia yang tahu manfaat. Nah itulah undang-undang. Jadi kalau undang-undang dibikin oleh manusia itu penuh dengan kepentingan. Tetapi ketika yang buat undang-undang Allah tidak punya kepentingan, demi untuk kepentingan makhluknya itu sendiri. Baik, nah, ini tidak tanggung. Itu tadi yang kita baca itu adalah tafsir bil-ra'i, pakai otak. Nah sekarang tafsir bil-maksud. Jadi tafsir ini ada dua tafsir, ada tafsir bil-ra'i, ada tafsir bil-maksud. Tafsir yang nafsirin Nabi Muhammad. Kalau kok itu mutafakun alaih, hadis mutafakun alaih. Ada yang mungkin orang mencoba, ada yang mungkin mencoba. Orang saat bin Ubadah, saat bin Ubadah berkata, ini salah seorang sahabat. Lau ra'aitu rajulan ma'amro'ati nadaratu bisayf wairah musabihin. Kata saat bin Ubadah kepada seseorang, apabila aku melihat ada orang laki sama istriku. Saya ulangi, apabila saya melihat orang laki ada Nabi bersama istriku, tidur ini niscaya aku akan pukul, aku akan berbacok, aku akan pukul orang laki itu dengan pedangku. Wahai orang musafirin, aku gak maafin itu laki-laki itu. Ini namanya apa namanya? Rio. Kalau suami ngeliat bininya gitu, bininya sama orang laki lain marah kan? Nah itu namanya Rio. Kalau nggak marah, nah itu namanya Dayus. Tahu Dayus? Dayus, ya. Kata beliau besok, apabila aku melihat ada laki-laki jalan sama biniku, begitu sama biniku, niscaya aku akan kupas batang lehernya gitu, tanpa maaf. Itu berita itu sampai ke Rasulullah. Para dari ke Rasulullah. Beri kata-kata saat itu berita. Ini kan bukan hanya beliau seandainya gitu. Itu kata-kata beliau sampai ke telinga Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Atajabuna min hiratisan. Apa kamu heran dengan apa? Cemburu. Apa kamu heran dengan kecemburuan siapa? Saat ini
cemburunya seperti itu. Kemudian kata Nabi Allah, la anak agyaru minhu, saya ini kalau lebih cemburu daripada saat. Wallahi agyaru minni, dan Allah lebih lagi cemburu dariku. Saya ulangi, saya lebih cemburu daripada saat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan saya lebih cemburu daripada aku. Cuman cemburunya Nabi, cemburunya Allah dalam masalah apa? Agama, ya. Seandainya ada umatku yang perilakunya menyimpang dari tuntunanku, aku cemburu. Namanya cemburu ya apa itu? Marahin tadi. Kalau apabila aku cemburu, apabila ada orang yang tidak mentaati Allah, maka Allah Ta'ala lebih apa? Cemburu kepada hambanya yang tidak mentaati aturannya. Itu kata Nabi itu ya. Wa min ajli adalah oleh karena Allah sangat cemburu, maka Allah Ta'ala mengharamkan al-fawahisha ma minha wa ma. Oleh karena Allah sangat cemburu, maka Allah haramkan segala macam bentuk ya, keburukan, baik yang zahir ataupun yang batin. Wala ada ahabba ilaihi Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih apa ya? Lebih cinta, lebih suka memaafkan daripada apa? Daripada Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengutus para rasul yang ditugaskan apa tadi? Mubasyirina wa mundzirin. Nah itu. Wala ahada ahabba ilaihi Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih senang dicintai ya, daripada Allah. Apabila Allah senangnya Allah lebih daripada yang lain itu. Oleh karena itulah hamba-hambanya yang taat dia sediakan apa? Surga. Itu apa di Bukhari? Kalau di Muslim rasa sok, kalau yang tadi kan lah ada. Itu lah Bukhari. Kalau di Muslim bukan ada rasa sok apa yang Allah. Wa min ajli dzalika fa'asallahu al-mursalina biwasyirina wa oleh karena Allah Ta'ala lebih cemburu daripada kamu, maka Allah utus para rasul. Oleh karena Allah Ta'ala lebih mensyukuri terhadap hambanya yang berbuat baik, oleh karena itulah Allah jadi surga. Nah, demikian diakhiri dengan ujung ayat ini, wa kana Allahu azizan, dan adalah Allah Maha Kuat. Aziz banyak mulia sih, Maha Kuat. Ini menyiksa hambanya yang menyalahi perintahnya dan durhaka kepada Rasul-Rasulnya. Jadi kalau ada pemerintah yang tidak dapat menerapkan hukuman, nanti dia mati. Ada seorang yang dihukum, dia tidak berani hukum, berarti dia betul lemah. Allah Ta'ala Maha Kuat ya, Allah Maha Kuat menyiksa hambanya. Jadi tidak ada yang mengintervensi. Hakim, Allah Ta'ala Maha Hakim. Apa ada hakim? Ya, bijaksana. Oleh karena itu Allah mengutus para Rasul-Rasulnya. Apa bijaksananya Allah? Supaya orang kafir tidak punya alasan untuk apa? Mencari-cari telah supaya mengelak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lagu ya satu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian